Hari ini kita akan coba review SAE Figuart NG Woman. Waktu kecil saya pengen banget punya Digimon seperti Agumon, Vmon, terus ada Guilmon, karena perubahannya itu keren-keren semua. Tapi setelah dewasa seperti ini, saya lebih pengen punya Digimon seperti NG Woman. Oke, di hadapan kita sudah ada SAE Figuart NG Woman. Sekali-sekali kita nge-review Digimon ya, karena dari dulu saya pengen banget nge-review Digimon. Saat pertama kali SAE Figuart mengumumkan akan merilis NG Woman, saya langsung tertarik akan satu hal di dalam figur ini. Makanya saya memilih untuk pre-order ini di event Tribuana, dan ini saya PO di harga 1.650.000. Dan kita langsung review dari packagingnya dulu ya. Oke, kita review dari packagingnya dulu. Di sini packagingnya benar-benar segar seperti ini, berwarna pink, terus ada warna silver dan warna pink. Jadi ini cantik banget dari packagingnya. Dan di sini ada tulisan timbul kayak gini, berwarna emas NG Woman, dan juga ada garis emas juga kayak gini. Kelihatan nggak? Tuh kayak gini, tuh. Dia mantul seperti ini. Dan di sini ada penampakan secara utuh si NG Woman-nya. Dan ini adalah P-Bandai ya. Jadi ada box coklatnya. Oke, di sini ada penampakan dari NG Woman yang indah banget. Dan di sini ada logo dari Digimon Adventure yang pertama. Ada hologram toy, logo Tamashii Nation, logo P-Bandai, dan juga logo Bandai berwarna biru. Di sisi sampingnya kira-kira ada penampakan dari NG Woman seperti ini dengan ekspresi wajah yang kayak gitu. Dan di sisi lainnya kira-kira seperti ini pose lain dari si NG Woman ini. Di bagian bawah kira-kira seperti ini saja. Di bagian atas kayak gini ada bayangan dari NG Woman-nya. Dan di bagian belakang yang bagus banget kalau saya lihat di sini ada beberapa pose dan juga ada fitur-fitur yang dimiliki oleh si NG Woman ini. Ada modeling, action, coloring, dan juga option parts yang didapatkan. Oke, saya nggak sabar lagi dan kita langsung saja unboxing dan review SAE Figuart NG Woman. Oke, akhirnya kita bisa unboxing bidadari yang dulu ingin saya punyai. Oke, bentar. Oke. Wow, apa itu? Oke, wah ini dapat stand base-nya. Oke, ini stand base. Itu Digimonnya gila, cantik banget. Dan ini ada kertas petunjuknya sepertinya, ini perlu banget untuk dibaca karena saya belum tahu komponennya seperti apa. Dan itu dia Digimonnya, si NG Woman-nya, gila-gila. Kita langsung review si NG Woman-nya aja langsung ya. Oke, dan inilah dia SAE Figuart NG Woman-nya. Gila, ini ribet banget sih. Figurnya cukup lumayan ribet dan banyak sekali hal-hal yang kayaknya itu bakal kayaknya banyak sekali hal-hal yang menurut saya itu agak sedikit mengganggu, seperti bagian ininya nih. Bagian selendang-selendangnya ini cukup lumayan berat ternyata. Kayak gini, ini berat, ini bahannya karet dan dia dililitin ke bagian ininya, tangannya. Harusnya bisa dilepas ini. Oke. Bisa dilepas. Kita review dari detailnya dulu dari bawah sampai ke atas seperti biasa, oke? Cuman ribet banget. Oke, sebelum kita review detail figurnya seperti apa, ininya sudah saya lepas. Jadi cara melepasnya gampang banget. Dimana part tangannya dicopot dulu agar bisa ini lepas di part tangannya. Jadi tuh ini masuk ke bagian part tangannya. Detailnya ini bagus sih, ada tulisan-tulisan seperti itu, kayak gini. Cuma dia agak berat di bagian bawahnya. Takutnya ini akan membebani join dari si figur itu. Oke, ini kita tepiin dulu. Intinya ini gampang banget dilepas dan gampang banget untuk dipasang, oke? Oke, ini adalah detail dari kakinya, kira-kira seperti ini. Dia itu kayak pakai lingerie gitu loh. Jadi di bagian ini ada pakaiannya, sedangkan di bagian ini polos seperti ini. Wow, cantik sih ini. Oke, di bagian sepatu bootnya kira-kira detailnya seperti itu. Detail di bagian high heelsnya kayak gini kira-kira. Di bagian kiri dan kanan ternyata berbeda seperti itu, oke? Oke, ini keren banget. Naik lagi ke bagian atasnya ada ikatan seperti ini kayak gini. Wow, ini keren sih, mulus banget kalau kita lihat. Oke, di bagian belakangnya wow,
Oke, di bagian belakangnya belahannya seperti ini. Cantik banget sih ini. Yakin mau dijual nih. Aduh, reviewnya berat. Oke, lanjut lagi kita ke bagian perutnya kira-kira seperti ini teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri kayak gimana. Dan di bagian tangannya seperti SAF wanita pada umumnya kayak gini. Ini kecil banget dia. Oke, ini kelemahannya tuh mungkin di bagian kakinya yang kayaknya itu ringkih banget rasanya kayak gini. Makanya saya lepas tadi agar kita nge-review detailnya jauh lebih enak sih. Oke, kayak gitu. Di bagian tangannya seperti ini juga. Di bagian belakangnya kayak gini. Sudah tadi ya? Oh belum, bagian atasnya belum kayak gini. Oke, ketutupan sama bagian rambutnya. Dan rambutnya ini bahannya semi fiber gitu. Di atasnya ini kayak plastik, tapi di bagian bawah ini agak lembut gitu. Kayak gini. Dan dia yang bisa seperti ini aja. Dan punggungnya banyak colokan seperti itu. Seperti Genius Build. Tapi ini masih mending karena tutupan. Oke. Dan kita lanjut ke bagian yang paling utama. Oke, lanjut lagi ke bagian. Gila, ini besar banget. Gak tau kenapa indah banget sih ngelihatnya nih. Kayak gini. Ditutupin dengan lapisan emas seperti ini. Andai bisa dibuka. Kalau ada yang nanya bisa dibuka apa enggak, ini nggak bisa dibuka. Jangan ngeres kalian. Oke. Dan ini memang benar-benar bulat banget kayak gitu. Mantep. Kalau dari atas kayak gini, dari samping kayak gini, dari samping kiri kayak gini, dari atas benar seperti ini, dan dari depan kayak gini. Dari atas kayak gini aja. Sudah ya. Oke, lanjut lagi ke bagian mukanya kayak gini. Oke, ini mukanya di sini bagian face-nya polos banget, jadi nggak ada seperti lipstick gitu. Di bagian mulutnya polos banget kayak gini. Hampir malahan nggak kelihatan kalau kita foto dengan cahaya yang sangat terang. Oke, tapi detail di bagian helmetnya ini bagus banget. Cuman di bagian rambutnya ini agak lumayan kaku gitu dia, kayak gini tuh. Tapi overall ini cantik sih, bagus, fiturnya bagus banget. Dan kita lihat aksesoris apa aja yang didapatin di NG Woman ini. Oke, ini aksesoris yang kita dapatkan. Di sini nggak begitu banyak. Ada beberapa part wajah, part tangan, dan yang paling bagus mendapatkan stack egg-nya kayak gini. Oke, coba kita lihat lebih dekat lagi. Oke, pertama ada bagian ini. Kalau saya lihat di kertas manualnya ini ditempelin ke bagian punggungnya. Dan saya nggak bisa bilang kalau ini gampang dipasang sih. Tapi ini akan sangat enak sekali kalau kita gunain tanpa harus mengganggu pemandangan. Berikutnya ada stack seperti ini dan juga ada cepitannya kayak gini. Dan yang paling mantap kita dapat base-nya kayak gini dan cukup lumayan lebar sini. Oke, yang pertama kita dapat sayap di bagian tangannya. Ini gunanya untuk jurus dia yang panah itu, Holy Arrow gitu. Jadi ini cara masangnya tinggal lepas sayap kecil yang ada di bagian tangannya dan ditukar dengan bagian ini. Oke, cukup lumayan indah dan anggun. Dan selanjutnya mendapatkan anak panah yang dipegang oleh tangan satunya lagi. Kira-kira seperti ini detailnya. Oke, yang pertama kita mendapatkan part muka yang polos seperti ini dengan ekspresi mulut yang kayak ngulum gitu. Dan di sini tanpa ada matanya ya. Ini kayaknya bakal jadi tantangan buat teman-teman yang kreatif yang bisa menggambar matanya. Oke, yang pertama kita dapat ini. Selanjutnya mendapatkan part yang sepertinya dia kayak murung gitu. Untuk part tangannya pertama dapat part tangan seperti ini, lalu yang putihnya kayak gini, lalu part tangan seperti ini, dan yang terakhir part tangan seperti ini. Oke, sekarang kita coba bagian artikulasinya dan di sini saya sudah memasang kembali selendangnya. Jadi kira-kira seperti itu, selendangnya dimasukin ke bagian tangannya kayak gini. Kenapa saya pasang selendangnya? Karena pose-pose dari NG Woman ini nggak sah kalau nggak pakai selendang. Makanya kita lihat artikulasinya kayak gimana kalau dia menggunakan selendang seperti ini, oke? Kita coba di bagian kepalanya dulu. Kepalanya dia bisa menunduk sampai setekuk itu, oke? Mendongak sampai seperti ini aja. Ke kirinya dia seperti ini, ke kanan dia seperti ini. Kalau diputar sudah pasti dia nggak bisa sama sekali, oke? Tapi ini cukup lumayan oke untuk diposein kayak gini-gini di bagian kepalanya. Oke, untuk tangannya ini bisa dibentangkan sampai ke depan seperti itu, walaupun dia ada bagian ini ya selendangnya. Cuman seperti yang saya katakan, selendangnya ini cukup lumayan berat, jadi tuh dia kayak loose gini nih. Nah, tuh
Dia nggak mampu mengangkat beban seperti ini karena joinnya ini kecil banget teman-teman. Joinnya kecil, jadi ini sangat resiko sekali untuk loose karena ininya berat banget. Jadinya jangan sering-sering digunain. Untuk berputar 360 derajat dia nggak bisa karena dia kehalang oleh selendangnya ini. Oke, jadi cukup lumayan ribet kalau kita mau mainkan di bagian tangannya. Nah, di bagian lengannya ini ada bicepnya, jadi ini bisa diputar sebenarnya kayak gini, kayak gitu. Nah, bisa diputar seperti ini. Cuma ini kecil banget dan ringkih banget untuk artikulasinya teman-teman. Oh sorry. Oke, ini artikulasinya ini ringkih banget. Untuk ditekuk di bagian tangannya kira-kira seperti apa? Karena ini kehalang ya. Oke, untuk ditekuk dia sampai seperti itu. Nah, kayak gini. Cukup lumayan ribet untuk bagian artikulasi di bagian tangannya karena ada selendang yang mengelilitnya seperti itu. Di bagian tangannya ini bisa dimainkan seperti ini. Oke, diputar 360 derajat seperti itu. Oke, ini bisa bagian tangannya cukup lumayan sulit dan cukup lumayan ringkih karena kecil banget bagian join tangannya. Oke, berikutnya kita coba artikulasi di bagian perutnya. Ini perutnya cukup lumayan susah, makanya saya giniin. Izin ya. Oke, ini bisa diputar bagian pinggangnya kayak gini. Artikulasi di bagian perutnya terbagi dua, satu di sini, di bawah ini, dan juga di bagian ini. Ini warna kulitnya bagus banget sih, kayak warna kulit manusia beneran kan, kayak gitu. Oke. Jadi ini kalau mau menunduk dia sampai seperti ini, kalau mendongak dia sampai seperti ini aja, ke kirinya seperti ini, dan ke kanannya seperti ini. Cukup lumayan susah karena bagian sayapnya ini agak sedikit gimana ya, ribet banget bagian sayapnya ini. Oke, bagian pangkal pahanya ini cukup lumayan ribet dan artikulasinya ini cukup lumayan terbatas. Dia cuma bisa kayak gini-gini aja. Oke, dia cuma bisa kayak gini. Kalau ke depan dia bisa sampai sedepan ini. Depan dia sampai seperti ini. Kalau ke samping dia ngangkang sampai sejauh ini. Wow. Oke, kayak gitu. Ke belakang dia sampai, wow, ke belakangnya jauh banget, kayak gitu. Ke sampingnya udah tadi seperti ini. Walaupun artikulasinya di bagian pangkal pahanya nggak ada, cuman untuk dimainkan kakinya enak banget nih. Bagian kakinya bisa ditekuk sampai sejauh ini. Oke, nice banget. Di bagian kaki ujungnya, di bagian kakinya bisa diputar 360 derajat seperti ini. Pivotnya bisa dimainkan kayak gitu. Oke, dan ini bagian ujungnya nggak ada seperti Kamen Rider pada umumnya. Oke, jadi ini bagian artikulasi di kakinya ini cukup lumayan unik, dan karena dia kayaknya menjaga detail dan juga kemulusannya, makanya nggak dikasih artikulasi seperti SAF pada umumnya. Tapi ini masih mantap banget sih. Oke, artikulasi di bagian kakinya ini bagus, nggak seribet di bagian atas, cuman terbatas. Nah, untuk sayapnya ini sudah tentu bisa bergerak semuanya teman-teman. Sayapnya bisa dimainkan sesuka hati kita kayak gini. Oke, cuma ini saya dapetin yang agak kendor nih. Saya dapetin yang agak kendor, mungkin kurang masuk aja sih kayaknya. Yang lainnya seret semua. Cuma ini sih. Dia bisa juga di kayak giniin. Dia bisa kayak gini juga. Oke, artikulasi di bagian sayapnya cukup lumayan ribet sih. Dan di bagian selendangnya pun juga ada artikulasi kayak gitu tuh. Nah, kayak gini, cuma gitu aja sih. Oke, jadi untuk artikulasinya ini cukup lumayan susah dan ribet untuk diposein, tapi terbayarkan dengan kecantikannya. Oke, ini adalah perbandingan antara SAF Shinkocho Seiho Kamen Rider Decade dan juga SAF Zaman Now Kamen Rider Levi. Dan di sini ada SAF NG Woman, dan di mana NG Woman dan juga Shinkocho Seiho memiliki tinggi badan yang sama sepertinya. Ya, agak beda-beda tipis sih. Oke, jadi bisa dibilang NG Woman ini cukup tinggi untuk SAF wanita pada umumnya. Oke, itu dia review kita untuk SAF figure NG Woman. Jujur kalau dari saya pribadi ini cukup lumayan indah untuk dibeli dan juga untuk dipegang, apalagi untuk dipoto-foto. Cuman yang menjadi permasalahannya adalah di bagian artikulasinya yang cukup lumayan sulit untuk digerakin, karena dia banyak sekali bagian-bagian yang cukup lumayan kayak complicated gitu. Sayapnya juga lumayan nyebelin juga sebenarnya. Dan selendang yang berwarna pink ini cukup lumayan sulit untuk dimainkan karena ini memang benar-benar berat banget dan membebani join-join yang ada di bagian tangannya. Seperti di bagian lengannya ini kita nggak bisa ngangkat lagi karena dia langsung turun karena terbebani oleh si selendangnya. Dan artikulasi di bagian tangannya pun cukup lumayan ringkih karena ini kecil banget. Jadi kalau dibilang skor, saya kasih skor ini 7/10 karena ini sulit untuk dimainkan teman-teman. Ini hanya untuk pajangan kayaknya. Jadi kalau foto-foto
cukup foto seperlunya aja kayaknya nih. Oke, skor dari kalian berapa? Tulis di kolom komentar. Nah, segini dulu video review kita kali ini. Kalau ada kurang-kurang kata, mohon maaf. Berikutnya mungkin kita review Figures Ngimon aja ya kali ya, biar ada pasangannya gitu loh. Oke, saya akhiri videonya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya di umamkan30. Saya Umam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.